tetapi merubah prinsip dari ilmu nasab itu sendiri, bahwa nasabnya seseorang tidak harus dari garis laki-laki dan tidak harus menikah dengan sesama klan. Karena bagi saya ya, untuk manusia modern ataupun untuk manusia yang masa kini, prinsip-prinsip bahwa seorang wanita itu harus menikah dengan yang satu keluarga, dengan satu suku, dengan yang satu golongan, itu sudah tidak relevan. Dan saya kira Nabi Muhammad pun ya akan sama. Nabi Muhammad itu tidak pernah membeda-bedakan dia itu dari klan mana, dari suku mana, dari bangsa apa. Itu tidak akan dipermasalahkan. Dan dalam hubungan muamalah, karena pernikahan itu kan bagian dari muamalah kan. Dalam perkara muamalah ya janganlah dibatasi dengan hal-hal yang bersifat kesukuan seperti itu. Kalau menikah ya asalkan dia manusia kan sah gitu, tidak melanggar syariat. Toh ternyata ketika Ba'alawi itu menentukan bahwa seorang syarifah, seorang keturunan Ba'alawi perempuan harus menikah dengan seorang laki-laki yang juga sebangsa, yaitu bangsa Ba'alawi, itu sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan juga tidak ada syariatnya. Di dalam Islam tidak ada syariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah video tentang live streaming, yaitu pada tanggal 7 September kemarin, yaitu tentang debat ilmiah di kantor Robitoh Alawiyah yang mendatangkan Kiai Madudin, namun Kiai Madudin tidak berkenan untuk hadir karena tidak setuju dengan format acara yang disodorkan oleh Robitoh Alawiyah. Namun pada kali ini yang saya ingin bahas adalah, walaupun debat ini tidak berjalan seperti yang direncanakan oleh Robitoh Alawiyah, namun Robitoh Alawiyah tetap mengundang beberapa narasumber yang sudah diundang oleh Robitoh Alawiyah. Salah satunya adalah salah seorang pakar DNA yang dari golongan Ba'alawi, yaitu Habib Zain. Ini memang seorang, ya dilihat dari track record pendidikannya, itu memang seorang ahli genetika ya, seorang ahli DNA yang juga yang mendalami terkait dengan DNA. Dan sebenarnya yang diinginkan oleh Robitoh Alawiyah itu kan Habib Zain ini diharapkan bisa berhadapan dengan ahli DNA dari kelompok pembatal Ba'alawi, yaitu Dr. Sugeng seperti yang kita ketahui. Namun yang menjadi menarik adalah apa yang dikatakan oleh Habib Zain. Mungkin ini juga oleh sebagian besar orang ini juga luput dari pembahasan, karena memang yang saya lihat itu tidak banyak yang membahas tentang apa yang disampaikan oleh Habib Zain. Padahal apa yang disampaikan oleh Habib Zain ini merupakan hal yang sangat menarik. Hal yang sangat menarik, di mana apa yang diharapkan oleh Robitoh Alawiyah ataupun Ba'alawi itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Zain. Seperti yang kita ketahui lah, sebenarnya yang diharapkan oleh Ba'alawi dengan mendatangkan seorang pakar DNA dari golongan Ba'alawi itu sendiri, itu kan harapannya ingin mendukung statement-statement dari Ba'alawi bahwa tes DNA itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk membatalkan nasab seseorang. Itu kan sebenarnya yang diharapkan oleh Ba'alawi terkait dengan mengundang ahli DNA dari kelompok Ba'alawi. Namun Habib Zain, karena memang Habib Zain itu seorang ahli ya, memang mendalami dan juga ya itu dididik dalam dunia perkuliahan, di dalam ilmu-ilmu tentang DNA, jadi tidak mungkin Habib Zain ini bohong terhadap ilmunya. Dan Habib Zain mengatakan apa adanya, yang seperti kita semua ketahui bahwa Habib Zain menerangkan ketika DNA itu diteliti dalam molekul tetap setiap orang, itu bisa ditelusuri sampai dengan nenek moyangnya.
bisa menentukan nasab jauhnya, siapa nenek moyangnya, siapa nenek moyangnya. Namun terkait dengan tes DNA ini yang ditekankan oleh Habib Zain adalah pengambilan sampelnya. Jadi perlu ditentukan bahwa nenek moyangnya itu siapa, kemudian keturunannya siapa, nyambung atau tidak. Kalau itu garis laki-laki, Y DNA, itu sudah dipastikan bahwa itu bisa ditelusuri. Begitupun dengan garis ibu, bisa ditelusuri sampai dengan nasab jauh. Ini kan sebenarnya sama. Sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, yang juga seorang ahli DNA. Di mana-mana ketika ada seorang ahli dengan seorang ahli ketika berbicara tentang suatu objek, maka sudah bisa dipastikan bahwa ya hasilnya sama, karena ini merupakan prinsip dari keilmuan DNA, di mana semua orang yang mendalami tentang ilmu DNA pasti akan berpegangan pada prinsip-prinsip ilmu DNA itu. Y DNA itu bisa ditelusuri sampai dengan nasab jauh. Begitupun dengan X DNA itu juga bisa ditelusuri sampai dengan nasab jauh. Maka ketika ada pertanyaan dari moderator, bagaimana seandainya seseorang melakukan tes DNA, apakah bisa dipastikan untuk 10 atau 20 generasi yang akan datang itu DNA-nya akan sama, ataupun sampai 100 generasi, apakah bisa dipastikan bahwa DNA DNA-nya itu akan sama? Dan jawaban dari Habib Zain itu adalah pasti bisa ditemukan gitu, karena jalurnya itu sudah ada. Untuk Y DNA dan X DNA itu sudah menjadi kepastian bahwa itu bisa ditelusuri untuk nasab jauh, baik itu ke atas maupun ke bawah, itu sama-sama bisa ditelusuri. Berbeda dengan garis zigzag, ketika ada laki-laki menurunkan laki-laki, menurunkan perempuan, menikah dengan laki-laki yang bukan satu gen, yang bukan dengan satu haplogrup, otomatis akan merubah haplogrupnya. Makanya yang zigzag itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan nasab jauh, karena memang salah satu kelemahan DNA itu ya di sana. Baik itu ahli DNA-nya Mbak Alawi maupun Dr. Sugeng itu sama-sama mengatakan hal yang sama, bahwa Y DNA dan X DNA itu bisa untuk menelusuri nasab jauh, tetapi untuk yang jalur zigzag itu tidak bisa digunakan. Itu jawabannya sudah clear. Namun ada satu hal yang mungkin agak berbeda dari kesimpulannya Dr. Sugeng, dan mungkin juga ini kalau bagi saya selaku manusia yang netral gitu ya, itu ya tetap bisa diterima saja gitu. Apa perbedaan dari apa yang selama ini disampaikan oleh Dr. Sugeng? Selama ini Dr. Sugeng itu kan ya berpatokannya kepada yang sudah mayoritas untuk yang sekarang ini, bahwa ada salah satu kaum yang yaitu kaum Kohanim ya, Kohanim yang itu rata-rata ataupun sebagian besar masyarakat Kohanim itu haplogrupnya adalah J1. Oleh karena itu ketika haplogrup Kohanim itu J1 dan kemungkinan besar ini adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka logikanya keturunan dari Nabi Ismail itu juga kemungkinan besar J1. Nah, ini mungkin ada sedikit perbedaan tentang kesimpulan ini, bahwa Habib Zain itu ya mengatakanlah apa adanya ya. Habib Zain mengatakan bahwa memang untuk sekarang ini ya yang bisa terdeteksi adalah untuk sampel Kohanim, sehingga sebagian besar J1. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penelitian yang lebih lanjut, dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih bervariatif, dengan sampel yang lebih lengkap, sehingga bisa tercipta kesimpulan-kesimpulan yang lebih akurat. Sehingga menurut Habib Zain itu masih ada kemungkinan bahwa haplogrupnya Nabi Ibrahim itu bukan J1.
Walaupun ya ini kan baru asumsi, baru kemungkinan. Ya selama ini untuk sekarang itu ya mayoritas C1. Namun ketika dilakukan penelitian lebih lanjut itu tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Karena apa? Karena ya antara jarak kita dengan jaraknya Nabi Ibrahim ini kan sudah sangat lama ya, sudah ribuan tahun. Secara otomatis untuk menemukan sampel-sampel yang relevan dan akurat ini kan cukup sulit, sehingga perlu dilakukan penelitian yang sangat mendalam. Dan saya kira ketika terjadi ya seandainya di Yahudi sendiri, di Yahudi ataupun di Ba'alawi ataupun di Dzurriyyah Rasulullah itu ternyata ditemukan haplogrup yang berbeda-beda, ada yang J1, ada yang G, ada yang J2, ada yang apa, ada yang O gitu ya. Saya kira mengapa haplogrupnya bisa berbeda-beda? Kalau melihat dari prinsip-prinsip dari tes DNA, di mana Y DNA itu harusnya linear dan X DNA itu bisa ditelusuri dan bisa dipertanggungjawabkan, sementara untuk yang zigzag itu tidak bisa ditelusuri, maka kemungkinan besar bukannya mereka itu bukan keturunan dari Nabi Muhammad ataupun bukan keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi ada sangat besar sekali kemungkinannya bahwa ada yang memang silsilahnya itu zigzag, yang salah satunya itu sebenarnya dari perempuan kemudian menikah dengan laki-laki yang memiliki haplogrup yang berbeda, sehingga menurunkan haplogrup yang sesuai dengan ayahnya, yang ayahnya itu bukan merupakan keturunan dari Rasulullah ataupun keturunan dari Nabi Ibrahim. Namun garis perempuannya itu tetap keturunannya dari Nabi Muhammad atau keturunannya Nabi Ibrahim. Itu adalah kemungkinan yang sangat besar ketika kita ingin menjelaskan mengapa haplogrup dari kaum Yahudi dan juga haplogrup dari keturunannya Nabi Muhammad yang selama ini sudah tes DNA itu bisa berbeda-beda. Hanya itu alasannya, hanya itu kemungkinannya yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau kita masih memiliki niatan untuk berhusnudzon bahwa seseorang itu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita kekeh menggunakan metodologinya Ba'alawi ataupun keyakinannya Ba'alawi bahwa ya keturunannya Rasulullah itu harus dari garis laki-laki, maka ketika ini diyakini dan dibenturkan dengan tes DNA, maka akan banyak yang akan dibatalkan, baik itu yang J1 maupun yang G. Ketika ditemukan kesimpulan yang akhir, yang akurat, maka ini akan sangat banyak yang dirungkatkan. Maka saran saya adalah bukannya menggunakan tes DNA untuk meyakinkan bahwa Ba'alawi itu keturunannya Rasulullah dari garis laki-laki, tetapi merubah prinsip dari ilmu nasab itu sendiri, bahwa nasabnya seseorang tidak harus dari garis laki-laki dan tidak harus menikah dengan sesama klan. Karena bagi saya ya untuk manusia modern ataupun untuk manusia yang masa kini, prinsip-prinsip bahwa seorang wanita itu harus menikah dengan yang satu keluarga, dengan satu suku, dengan yang satu golongan, itu sudah tidak relevan. Dan saya kira Nabi Muhammad pun ya kan sama. Nabi Muhammad itu tidak pernah membeda-bedakan dia itu dari klan mana, dari suku mana, dari bangsa apa. Itu tidak akan dipermasalahkan. Dan dalam hubungan muamalah, karena pernikahan itu kan bagian dari muamalah kan. Dalam perkara muamalah ya janganlah dibatasi dengan hal-hal yang bersifat kesukuan seperti itu. Kalau menikah ya asalkan dia manusia kan sah gitu, tidak melanggar syariat. Toh ternyata ketika Ba'alawi itu menentukan bahwa seorang syarifah, seorang keturunan Ba'alawi perempuan harus menikah dengan seorang laki-laki yang juga sebangsa, yaitu bangsa Ba'alawi, itu sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan juga tidak ada syariatnya. Di dalam Islam tidak ada syariatnya.
Mungkin dari saya cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.